Bab 081. Andai saja bisa seperti Rahmat membawa istrinya kemana-mana, aku pasti tak akan tersiksa batin seperti ini. Kau tahu maksudku, tersiksa batin itu apa? Ya, itu. Aku yakin kau mengerti maksudku. Aku dan Natasha terus mengobrol dari sambungan video call dalam posisi miring, meletakkan ponsel di sudut yang dapat menahannya untuk tetap berdiri. Aku dan dia asyik mengobrol, padahal kami sama-sama hanya mengenakan handuk, kami tak sempat untuk berpakaian. Natasha menceritakan kejadian lucu yang dialaminya hari ini di kampus, di mana dia menceritakan bahwa salah satu temannya yang bernama Mika tercebur ke got setelah secara tak sengaja tersenggol oleh pacarnya. Natasha tertawa terbahak-bahak, sedangkan aku mesem-mesem saja. Karena jujur, cerita Natasha sama sekali tak lucu. 58. 3 hari kemudian. Aku baru saja kembali dari Surabaya, pekerjaanku telah selesai dan kami memutuskan untuk pulang lebih cepat. Aku mengantarkan teman-teman satu persatu ke rumah mereka, seperti saat aku menjemput mereka satu persatu ketika akan pergi. Setelah itu, aku melajukan mobilku menuju rumah. Aku sudah tak sabar untuk bertemu dengan Natasha, aku sangat merindukannya. Aku tak memberitahu Natasha bahwa aku akan pulang hari ini, sengaja, aku ingin memberinya kejutan, dia pasti akan sangat terkejut begitu melihat aku pulang. Sebelum sampai di rumah, aku berhenti di sebuah mall, aku membelikan beberapa baju untuknya dan juga sebuah cincin sebagai hadiah untuknya. Kau tahu, Natasha ulang tahun hari ini dan di hari ini usianya tepat 23 tahun. Aku ingin memberikan dia sebuah hadiah kecil, meskipun itu sudah terbiasa diterima olehnya, tetapi aku berharap kali ini bisa sangat berkesan, karena hari ulang tahunnya. Tiba di rumah, aku langsung membawa mobilku masuk. Namun, rumah dalam keadaan sepi, mobilnya juga tak ada. Tampaknya Natasha sedang di kampus. Bi Ijah menyambutku di teras rumah ketika mendengar suara mobilku masuk halaman. Selamat datang, Tuan, sambut Bu Ijah dengan hormat. Makasih, Bi. Nyonya Natasha kemana? Tanyaku. Seperti biasa, masih di kampus, Tuan. Biasanya akan pulang sebentar lagi, jawab Bi Ijah. Oh iya, tolong bawakan barang-barang saya masuk ya Bi, ada di bagasi mobil, titahku. Baik, Tuan, jawab Bi Ijah. Wanita itu langsung pergi menuju mobilku untuk mengambil barang-barang yang aku bawa. Sementara aku masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa menyandarkan tubuhku yang sangat lelah ini. Tak lama kemudian, Bi Elja datang masuk dengan membawa barang-barang bawaanku lalu meletakkannya di ruang tamu. Mau saya buatkan minum apa, Tuan? Tawar Bi Ijah. Air putih dingin aja, Bi, jawabku malas. Bi Elja pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum yang aku inginkan. Aku melepaskan sepatu, jas, dasi dan membuka kancing kemejaku beberapa, karena aku merasa sangat gerah. Bi Ijah datang kembali dengan membawa segelas air putih dingin dan memberikannya padaku. 59. Aku langsung meneguknya hingga habis. Aku merasa tenggorokanku benar-benar kering. Saya mau tanya, apa selama saya pergi, Nyonya sering keluar rumah? Tanyaku. Aku ingin tahu, apa saja kegiatan Natasha selama aku tak ada, mungkin saja dia sering keluar rumah tanpa sepengetahuanku atau tanpa izin dariku.
Nyonya sering di rumah setelah pulang dari kampus. Dia sering menghabiskan waktu di rumah sambil membaca buku atau menonton video edukasi di laptopnya. Saya tahu, karena Nyonya sering berada di ruang tengah, jadi saya sering memperhatikan kegiatannya selama di rumah, tambah Bielja. Syukurlah jika Natasha tidak banyak keluar rumah, dia masih sama seperti dulu, tidak suka banyak beraktivitas di luar dan lebih suka berada di rumah. Lalu bagaimana dengan Adnan? Apakah dia juga sering ada di rumah ini? Aku tiba-tiba menanyakan tentang Adnan, jujur saja aku masih sedikit menyimpan rasa curiga terhadap Adnan. Kau tahu maksudku? Dia sangat tampan dan masih muda, meskipun Natasha bilang dia tidak menyukai Adnan lebih dari seorang majikan terhadap bodyguard, tapi tetap saja aku terus merasa cemburu. Itu hal yang wajar, bukan? Aku selalu menduga-duga, bisa saja antara Natasha dan Adnan terjadi sesuatu dikala aku tak ada di rumah. Aku tahu, pemikiranku memang jahat sekali. Tapi aku hanya manusia biasa, punya rasa cemburu dan sebagainya. Enggak, Tuan. Mas Adnan gak pernah masuk ke rumah tanpa diperintah dan jikapun Mas Adnan ke rumah, saya juga ada di sini. Saya pasti akan memberitahu Tuan jika terjadi sesuatu di antara Nyonya dan Mas Adnan, jelas Biijah tampak jujur. Saya nggak ada maksud apa-apa kok, Bi. Cuma saya rasa wajar jika saya cemburu, karena Adnan dan Natasha terpaut usia yang tidak begitu jauh, mereka sama-sama masih muda, rasa cinta bisa saja tumbuh di hati mereka jika setiap hari bertemu dan bersama. Saya hanya merasa takut jika hati Nyonya berpaling dari saya, karena melihat yang lebih muda hahaha. Aku tertawa menjelaskan isi hatiku yang konyol. Mana bisa Nyonya berpaling dari Tuan? Anda masih sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Mas Adnan. Tuan ini aneh-aneh saja timpal Biijah, dengan malu-malu memujiku. Bibi bisa saja, saya ini sudah tua, Bi. Usia saya sudah 35 tahun dan Natasha masih usia 22 tahun, perbedaan usia kami sangat jauh. Tentunya Natasha akan lebih menyukai lelaki yang lebih muda, daripada saya yang sudah tua, balasku. Tuan ini suka merendah, sudah jelas Tuan sangat tampan, mana mungkin Nyonya Natasha berpaling hati, Bielja terkekeh. Hahaha. Aku tertawa keras, bisa-bisanya Biijah memuji majikan sendiri secara terang-terangan. Biasanya seorang pembantu akan sangat sungkan untuk memuji majikan mereka, tapi Biijah tidak, dia malah terang-terangan memujiku. Mungkin karena dia sudah berumur, sehingga menganggapku sebagai anak, jadi tak ada rasa canggung lagi. Usai mengobrol denganku, Biijah kembali ke dapur untuk menyelesaikan tugasnya. 60. Aku beranjak dari ruang tamu, naik ke lantai atas dengan membawa barang-barang yang aku beli. Tiba di kamar, aku langsung melepas seluruh pakaianku dan mandi. Sambil menunggu Natasha pulang, aku akan mandi, agar aku wangi ketika dia memelukku nanti. Ah, aku rindu sekali, ingin cepat-cepat dipeluk olehnya. Lepas mandi, aku berpakaian dan menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh, karena Natasha sangat suka menghirup aroma tubuhku yang sudah kusemprotkan parfum. Aku membaringkan tubuhku di atas kasur, sambil sesekali melihat jam dinding, menunggu istriku pulang. Tapi, aku merasa mataku berat untuk dibuka, pandanganku mulai kabur, sepertinya aku mengantuk. Aku merasakan sapuan halus di pipiku, hangat dan lembut terasa. Aku perlahan membuka mataku,
masih samar-samar. Sayang, suara itu terdengar tepat di telingaku. Aku menoleh. Sesosok manusia tengah menatapku, tapi penglihatanku masih samar, jadi aku tak tahu itu siapa. Sayangku, ucapnya. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, agar penglihatanku ini lebih jelas. Ketika aku berhasil melihat dengan jelas, aku terkejut, karena itu adalah Natasha. Aku langsung bangun dan duduk. Ucapku. Iya, ini aku, jawabnya dengan senyum manis. Tanpa menunggu lagi, aku langsung memeluknya. Natasha balas memelukku. Aku rindu, Rindu sekali, ungkapku, dengan mengeratkan pelukanku padanya. Aku juga rindu, sayang. Kami berpelukan cukup lama, hingga rasa rinduku terobati. Perlahan aku melepaskan pelukannya, dan ku belai wajahnya. Kenapa gak bilang mau pulang? Tanyanya. Maaf, aku sengaja gak kasih tahu kamu dulu, aku mau kasih kejutan buat kamu, jawabku. Aku beneran terkejut deh. Tadi waktu aku pulang, aku lihat mobil kamu di depan, aku kira aku mimpi, taunya beneran itu mobil kamu. Aku senang kamu pulang lebih cepat. Ungkapnya gembira. Iya, pekerjaanku lebih cepat selesai, jadi kami pilih pulang aja, daripada terus-terusan berada di daerah orang, lebih baik pulang, timpalku, menjelaskan alasan aku bisa pulang cepat. 61. Syukurlah, ucapnya. Aku mengelus perut Natasha dan mendekatkan mulutku pada penghalang bayiku itu. Sayang, Dedi pulang. Kamu kangen gak sama Dedi yang ganteng ini? Tanyaku pada baby boy. Tapi, bayiku tak merespon, biasanya dia akan langsung menendang saat aku menyapanya. Aku mendongak pada Natasha. Kok dia gak ngerespon sih? Tanyaku kecewa. Palingan dia lagi istirahat, mungkin karena capek seharian aku bawa ke kampus, jawab Natasha sambil mengelus kepalaku. Ah, kok tidurnya sekarang? Harusnya kalau Dadi pulang ya disambut, jangan tidur. Baby boy gak asik ah? Umpatku. Jujur saja, aku ingin disambut gembira oleh baby boy, agar semua rasa lelah dan penatku hilang. Nanti kan bisa ajak dia ngobrol lagi, dia juga pengen istirahat, timpal Natasha. Ya, balasku. Aku turun dari ranjang dan mengambil belanjaan yang aku bawa tadi, lalu meletakkannya di depan Natasha. Aku bawa semua ini buat kamu, ucapku. Natasha terbelalak, karena aku membawa terlalu banyak barang untuk porsi oleh-oleh. Kenapa sebanyak ini? Tanyanya. Aku akan belikan apapun yang kamu mau, bahkan kalau disuruh beli mallnya sekalipun akan aku lakukan, hehehehe, aku kembali menggombal. Hish, memangnya siapa yang mau? Serakah namanya. Jawab Natasha ketus. Aku cengengesan. Natasha membuka paper bag dan koper, di mana semua yang aku bawa dan aku beli untuknya ada di sana. Natasha terlihat gembira sekali mendapatkan banyak hadiah dan oleh-oleh dariku. Della mencoba bajunya satu persatu, dan cocok untuk ibu hamil sepertinya, karena aku sengaja membeli yang tak ada karet pinggangnya. Aku mengambil kotak kecil di dalam saku jasku, dan menghadap padanya. Aku punya sesuatu buat kamu, ucapku. Apa lagi? Ini udah banyak banget loh, tanyanya.
Rezeki jangan ditolak, sayang, ucapku. Aku meraih tangannya dan kusematkan cincin yang aku beli tadi di jari tengahnya. Tampak indah sekali melingkar di jarinya. Happy birthday my wife, ucapku sumringah. Natasha untuk sesaat terlihat kebingungan, mungkin dia lupa hari ini adalah ulang tahunnya. Kamu lupa sekarang tanggal berapa? Tanyaku. 62. Wait, aku cek dulu, ucapnya. Dia melihat ponselnya, untuk memeriksa ada perayaan apa hari ini. Aku dan Natasha menandai tanggal ulang tahun kami setiap tahunnya di ponsel masing-masing. Agar kami bisa dengan mudah memberikan kejutan kepada pasangan saat waktu itu tiba. Seperti aku, tadi saat aku baru sampai di bandara, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata itu adalah nada pemberitahuan akan ulang tahunnya Natasha, jadi aku mampir di mall dan membelikannya hadiah. Aku pikir itu timing yang tepat, di mana aku pulang lebih cepat dan bertepatan dengan hari ulang tahun Natasha. Ya ampun, ternyata benar, hari ini ulang tahun aku. Aku terlalu sibuk di kampus, sampai gak dengar nadanya berbunyi. Ujar Natasha terkejut, karena dia melupakan ulang tahunnya sendiri. Gak apa-apa, kan aku yang ingat, ucapku. Natasha menatapku, lalu memelukku lagi. Makasih, sayangku. Aku bersyukur bisa diberikan suami terbaik. Aku bahagia sekali bisa dijadikan ratu oleh suami sendiri. Natasha berterima kasih. Ku dengar dia terisak di pelukanku. Kok nangis? Tanyaku. Aku terharu, karena kamu selalu menjadikan aku ratu, padahal aku banyak salahnya, aku belum bisa menjadi wanita dewasa seperti yang lainnya. Tapi kamu gak pernah mengeluhkan itu, kamu selalu menerimaku dengan ikhlas, tuturnya. Itu adalah salah satu hal yang perlu lelaki lakukan sebagai seorang suami, di mana mereka harus menghargai dan menjadikan istri mereka ratu dalam rumah tangga. Aku ingin kamu selalu jadi ratuku, kini dan nanti. Selamat ulang tahun istriku, semoga kamu panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, bertambah baik dan dewasa, tambah cantik, tambah menggemaskan dan bisa terus menjadi istri dan ibu yang baik buat keluarga kecil kita. Aku menuturkan doa-doa terbaikku untuknya dengan perasaan haru. Aku harap doaku dikabulkan Tuhan. Makasih, sayang, ucapnya. Natasha mengeratkan pelukannya padaku, aku balas memeluk erat dirinya. Sama-sama, sayang, balasku. Aku akan menjadikanmu ratu seumur hidupku, Sa. Dan itu tak akan pernah berubah, selamanya. Sa, aku kangen, ucapku, setelah puas berpelukan. Natasha melepas pelukannya dan menatapku. Aku capek, sayang. Boleh nanti malam aja. Pintanya. Aku tersenyum miring. Mesum nih pikiran kamu, aku bukan kangen pengen itu, tapi pengen ciumkanmu, aku menenjawel dagunya. 63. Gemas. Bisa-bisanya dia berpikir ke arah sana, padahal aku belum menginginkannya. Entah apakah memang dia yang sudah menginginkannya, jadi dia langsung mengarah ke sana, hehehe. Ih, aku kira mau itu, Natasha mencubitku, ekspresi wajahnya malu. Aku gemas sekali padanya. Aku menarik tengkuk Natasha dan menempelkan bibir kami, aku rindu ciuman ini, rindu sekali. Tak hanya aku saja ternyata yang merindukan cumbuan, Natasha juga. Buktinya dia membalas ciumanku,
bahkan lebih ganas dari perkiraanku. Baiklah, kamu boleh mencumbuku sepuasmu, Sa. Aku tak akan melarang, karena kita memiliki hak yang sama. 64. Selamat makan. Ucap Natasha, sambil meletakkan piring berisi udang asam pedas kesukaanku. Masakan yang dibuatnya semua masih panas, hingga aromanya menusuk hidungku, membuatku ingin segera melahapnya. Wah, enak nih, kamu kok tahu kalau aku lagi pengen makan ini? Tanyaku.